akar. Perakaran tanaman jahe merupakan akar tunggal yang semakin tumbuh seiring dengan umurnya, hingga membentuk rimpang serta tunas-tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Akar tumbuh dari bagian bawah rimpang, sedangkan tunas akan tumbuh dari bagian atas rimpang. Morfologi batang. Jahe merupakan batang semu yang tumbuh tegak lurus, berbentuk pipih, tidak bercabang, tersusun atas seludang-seludang, dan pelepah daun yang saling menutup sehingga membentuk seperti batang. Bagian luar batang berlilin dan juga mengkilap. Morfologi daun. Daun terdiri atas pelepah dan helaian. Pelepah daun melekat membungkus satu sama lain sehingga membentuk batang. Helaian daun tersusun berseling, berbentuk bangun garis sampai lancet. Panjang daun sekitar 5-25 cm dan lebar 0,8-2,5 cm. Permukaan atas daun terdapat bulu-bulu putih, ujung daun meruncing, pangkal daun membulat atau tumpul. Morfologi bunga. Jahe merupakan tanaman berkelamin dua. Pada masing-masing bunga terdapat 2 tangkai sari, 2 keping kepala sari, dan 1 bakal buah. Bunga jahe terbentuk langsung dari rimpang, tersusun dalam rangkaian bulir atau spika, berbentuk silinder. Bunga jahe berukuran panjang 2-2,5 cm dan lebar 1-1,5 cm. Morfologi rimpang. Rimpang jahe berbuku-buku, gemuk, agak pipih, membentuk akar lateral atau akar serabut. Cabang rimpang yang berada di atas dapat tumbuh membentuk batang baru, sedangkan yang berada di bagian bawah merupakan perakaran baru. Syarat tumbuh tanaman jahe yang pertama adalah ketinggian tempat 1.200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, curah hujan 2.500 sampai 4.000 mm per tahun. Yang ketiga, suhu udara 20 sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat, kelembapan berkisar antara 60 sampai 90%. Dan yang kelima, tanahnya harus gembur, subur, dan banyaknya bahan organik dengan pH 5,5 sampai 7,0. Jenis jahe yang pertama adalah jahe putih. Rimpangnya lebih besar dan gemuk, berwarna kuning muda, berserat halus dan beraroma kurang tajam. Jenis jahe ini umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan atau minuman. Yang kedua, jahe putih. Rimpangnya tergolong berukuran sedang agak pipih, berwarna putih, berserat lembut, dan beraroma serta terasa tajam. Jenis jahe ini biasanya digunakan sebagai bahan baku makanan atau minuman. Yang ketiga, jahe merah. Rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil daripada jahe putih, berserat kasar, beraroma serta berasa sangat tajam. Jahe ini umumnya digunakan untuk bahan baku obat-obatan. Pemilihan benih. Pilihlah benih yang berkualitas yang mempunyai ciri-ciri. 1. Varietas unggul yang teridentifikasi dengan jelas asal-usulnya. 2. Berasal dari pohon induk yang sehat dan berumur 8-10 bulan. 3. Tidak ada gejala penyakit layu, lalat rimpang, dan kutu tempurung. Bila rimpang dipatahkan, akan terlihat banyak serat. 5. Kulit kencang dan tidak mudah terkelupas. 6. Mempunyai berat antara 20-40 gram jahe merah atau empirit, 20-60 gram jahe gajah. 7. Rimpang mempunyai 2-3 mata tunas. Penyemaian benih. 1. Media penyemaian berupa jerami atau sekam dengan ketebalan masing-masing 5 cm dalam 4 lapis dengan ketinggian 20-25 cm. 2. Kelembapan yang dijaga dengan disemprot air 1-2 kali per minggu. Jangan disiram. 3. Rimpang yang digunakan harus sehat, sudah dijemur ulang sekitar setengah sampai 1 hari dan memiliki 2-3 mata tunas. 4.
Pencelupan rimpang ke dalam larutan insektisida dan zat pengatur tumbuh sekitar 1 menit sebelum dilakukan penyemaian di dalam media semai. 5. Penggunaan abu dapur atau sekam padi di bagian atas media semai. 6. Penyemaian benih dilakukan selama 2-4 minggu. Penyiapan lahan. Bersihkan lahan dari rumput-rumput liar, semak, dan kerikil. Lakukan pengolahan tanah dengan menggunakan traktor atau cangkul dengan kedalaman 30 cm. Ratakan tanah dan gemburkan. Pada tanah miring, buat geludukan dengan jarak tanam sekitar 30 x 60 cm. Pada tanah datar, buat bedengan dengan lebar sekitar 90-100 cm. Tinggi bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan atau 10-30 cm. Taburkan sekam padi sebanyak 5 ton per hektar. Lakukan pemberian pupuk organik atau pupuk kandang yang matang, minimal 0,5 kg per lubang, ke dalam lubang tanam 1 minggu sebelum penanaman. Penanaman. Buat lubang tanam berupa alur-alur sedalam 10-15 cm. Tanam bibit jahe pada lubang tanam yang tersedia sedalam 3-5 cm. Timbun lubang tanam yang telah ditanami bibit jahe dengan tanah. Taburkan pupuk dasar berupa pupuk SP36 dengan dosis 150-400 kg per hektar. Pemupukan. Di sini tanaman jahe terdapat 4 pupuk yang akan diaplikasikan. Yang pertama yaitu pupuk kandang dengan dosis 20.000 sampai 30.000 kg per hektar yang akan diaplikasikan sebelum atau saat tanam tanaman jahe. Kemudian yaitu pupuk urea dengan dosis 400 sampai 800 kg per hektar yang akan diaplikasikan pada umur 4 sampai 6 minggu setelah tanam sebanyak 1/4 dosis. Kemudian pada umur 8 sampai 10 minggu setelah tanam diberikan sebanyak 1/3 dosis. Kemudian pada umur 10 sampai 12 minggu setelah tanam diberikan sebanyak sisa dosis. Kemudian yaitu pupuk TSP dengan dosis 150 sampai 400 kg per hektar yang akan diaplikasikan sebelum tanam atau saat tanam tanaman jahe. Kemudian yaitu pupuk KCL dengan dosis 200 sampai 600 kg per hektar yang akan diaplikasikan pada umur 4 sampai minggu setelah tanam sebanyak 1/2 dosis. Kemudian pada umur 8 sampai 10 minggu setelah tanam sebanyak 1/2 dosis. Pemeliharaan. Cek kondisi pertanaman, kalau ada gulma dibersihkan. Lakukan penyiraman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan iklim. Lakukan penyulaman pada umur 1 bulan setelah tanam dengan menggunakan benih atau bibit dengan umur yang sama. Lakukan penyiangan sekitar 2-3 bulan sesuai dengan kondisi gulma, lalu sekitar 3-6 minggu sekali. Lakukan pembubutan setiap bulan mulai umur 2 bulan atau bersamaan dengan penyiangan. Pengendalian OPT hama tanaman jahe yang pertama adalah hama lalat rimpang. Gejala kerusakan tanaman akibat serangan lalat rimpang mulanya tidak nampak, tetapi setelah 8-10 hari tanaman terlihat menguning dan mengering. Dimulai dari daun sebelah bawah kemudian diikuti seluruh daun. Serangan yang berat dapat mengakibatkan tanaman layu dan kering serta rimpangnya rusak. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengendalian secara kultur teknis. Dengan cara tidak menanam jahe secara tumpang sari, dengan kunyit atau tanaman lain keluarga Gingiberraceae yang merupakan tanaman inang hama ini. Yang kedua, pengendalian secara biologis dengan memanfaatkan musuh alami Trichopria sp dan cendawan Beauveria bassiana yang menginfeksi larva. Yang ketiga, pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan insektisida diklorvos. Yang kedua, hama kutu perisai
Gejala tampak dari kutu-kutu berbentuk perisai yang menempel di permukaan rimpang dan di bawah sisi rimpang sehingga nampak kusam. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, pengendalian kultur dengan penanaman pada lahan yang telah ditanami oleh salah satu inangnya. Yang kedua, pengendalian secara biologis dengan cara memanfaatkan musuh alami yaitu Ficus sp dan Adelanthitrus moderatus Howard. Yang ketiga, pengendalian secara kimia dengan menggunakan insektisida berbahan aktif karbosulfan dengan formulasi EC dan ST dapat melindungi rimpang hingga 3 bulan setelah tanam. Penyakit tanaman jahe. 1. Layu bakteri Ralstonia solanacearum. Gejala serangan. Gejala pertama pada umur 3 bulan atau daun menguning dan menggulung. Dimulai dari daun yang lebih tua, kemudian diikuti daun yang lebih muda. Selanjutnya sampai semua helai daun kuning dan mati. Pada bagian pangkal batang terlihat gejala-gejala cekung basah dan garis-garis hitam atau abu-abu. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan 1. Pengendalian kultur teknis dengan cara tidak menanam jahe pada areal yang terserang penyakit minimal 5 tahun. Sebaiknya ditanam tanaman yang bukan inang Ralstonia solanacearum, antara lain padi dan jagung. 2. Pengendalian secara biologis dengan pemakaian agen antagonis seperti Gliocladium sp, Trichoderma sp, Pseudomonas spleurescens. 3. Pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan ditane. Penyakit tanaman jahe. Bercak daun Phyllostycha sp. Gejala serangan awal penyakit adalah adanya bercak klorotik kecil berbentuk opal pada daun dan pada keadaan serangan berat seluruh daun dapat diserang dan menjadi kering. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan 1. Pengendalian kultur teknis dengan cara melakukan jarak tanam yang tidak terlalu rapat agar kelembapan di sekitar tanaman tidak terlalu ringan. 2. Pengendalian secara mekanis dengan eradikasi tanaman kebagian tanaman yang sakit dimusnahkan. 3. Pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan ditane. Panen. Untuk jahe gajah, lakukan pemanenan pada saat tanaman berumur 6-10 bulan. Untuk jahe emperit dan jahe merah, lakukan pemanen setelah semua daun gugur. Untuk bibit, lakukan pemanenan pada umur minimal 8 bulan atau berlaku untuk jahe gajah, jahe emperit, dan jahe merah. Kemudian lakukan pemanenan dengan berhati-hati menggunakan garpu atau cangkul, tidak dengan cara dicabut, dan diusahakan jangan sampai rimpang jahe terluka. Kemudian yaitu bersihkan rumpun rimpang jahe dari akar, tanah, dan batang-batang tanaman. Pasca panen meliputi penyortiran awal, pencucian, penimbangan bahan, perajangan, pengeringan, penyortiran akhir atau simplisia, pengemasan dan pelabelan, dan juga penyimpanan. Penyortiran dilakukan untuk memisahkan rimpang jahe yang bagus dengan rimpang jahe yang busuk atau rusak. Pencucian dilakukan dengan sikat plastik secara berhati-hati untuk menghilangkan kotoran dari hasil panen dan mengurangi mikro yang menempel pada rimpang jahe. Tempat pencucian diupayakan menggunakan air mengalir sehingga sisa pencucian langsung terbuang. Penimbangan. Rimpang yang terseleksi ditimbang. Penimbangan dilakukan untuk mengetahui berat bersih bahan yang diolah. Perajangan dilakukan untuk mempercepat pengeringan, dilakukan dengan membujur. Perajangan dilakukan dengan alat mesin perajang atau secara manual dengan arah rajang yang seragam, ketebalan 4-6 mm atau sesuai keinginan pasar. Pengeringan
Pengeringan dilakukan melalui proses penjemuran matahari. Proses pengeringan merupakan proses Pengeringan dilakukan melalui proses penjemuran matahari. Proses pengeringan merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan simplisia, karena selain memperpanjang daya simpan juga menentukan kualitas simplisia. Penyortiran akhir atau simplisia. Penyortiran akhir dilakukan berdasarkan kualitasnya. Setelah penyortiran dilakukan penimbangan untuk menghitung hasil dari pemrosesan, pengemasan, dan pelabelan. Setelah simplisia mencapai derajat kekeringan yang diinginkan, selanjutnya dapat segera dikemas untuk menghindari kembali uap air. Bahan kemas atau kantong diupayakan bersih dan tertutup rapat. Bahan yang telah kering sempurna dimasukkan ke dalam kantong dan diberi label nama jenis simplisia. Isi kantong diusahakan tidak terlalu rapat atau padat atau kumpulan. Kemasan kantong yang telah berisi simplisia kering diusahakan jangan ditumpuk-tumpuk atau mesti ada sekat di antara tumpukan. Penyimpanan dilakukan di ruang atau gedung bersih dan sirkulasi baik dan tidak lembab, jauh dari bahan lain, penyebab kontaminasi, dan bebas dari hama gudang. Jika penyimpanan baik dan benar, produk dapat